Halo, halo, Kak. Saya adalah si Jeng Jeng. Sebelum Anda memulai video ini, mari kita berteman dengan cara menekan tombol subscribe dan tanda lonceng untuk notifikasi. Kali ini saya akan membahas anak-anak yang paling jahat di dunia. 1. Barry Del Laukaitis. Namun, tak ada yang menyangka bahwa isi dari tas Barry adalah senapan berburu dan sebuah pistol milik ayahnya. Tidak hanya itu, Barry juga membawa 78 amunisi di dalam tasnya. Saat berada di sekolah, Barry mendadak membabi buta di kelas matematika yang menyebabkan timbulnya banyak korban. Korban akibat tembakan membabi buta Barry ada 2 orang tewas dan 1 orang terluka parah. Bahkan dia pun menembak guru matematikanya. Saat itu, ia pergi ke sekolah dengan menggunakan pakaian koboi dan tas. Ia pertama kali menjadi seorang pembunuh ketika usianya berumur 14 tahun. Tidak hanya di situ saja, Barry yang merasa belum cukup sempat menyandera salah seorang temannya selama lebih dari 10 menit. Akibat kejahatannya, Barry dihukum penjara seumur hidup sebanyak 2 kali, ditambah dengan hukuman penjara 205 tahun. Saya tidak yakin dia akan masih hidup dengan hukuman seperti itu. 2. Robert and Jeffrey Dingman adalah kakak beradik yang psikopat yang memutuskan untuk membunuh kedua orang tuanya sendiri hanya karena masalah sepele, yaitu orang tuanya terlalu cerewet dan menerapkan peraturan-peraturan yang menyebalkan. Mereka merencanakan pembunuhan ini, dan keduanya kemudian memutuskan untuk menembak kedua orang tuanya. Tembakan pertama dilakukan oleh adiknya, dan sang kakak menembakkan pistolnya untuk kedua kali yang mengarah kepada orang tua mereka untuk memastikan orang tua mereka benar-benar tewas. Sungguh kejam. 3. John Venable and Robert Thompson. Mereka telah melakukan kejahatan serius terhadap seorang balita berumur 2 tahun yang bernama James Patrick Bulger. Keduanya melakukan penyiksaan, penculikan, dan pembunuhan sekaligus. Tak tanggung-tanggung, mereka menculik sang balita itu saat berada di supermarket saat balita tersebut bersama ibunya. Kemudian mereka membawa sang balita ke arah rel kereta api yang jaraknya 4 km dari supermarket. Di rel kereta api itu, mereka menendang, memukul, dan melempari balita malang tersebut dengan batu. Tidak hanya cukup di situ, mereka bahkan memotong-motong tubuh korban. Polisi bisa menangkapnya karena ada bukti-bukti rekaman dari CCTV. Akhirnya, mereka berdua
tahan di dalam rumah sakit jiwa sampai umur mereka mencapai 18 tahun. Karena mereka masih anak-anak mungkin ya. Mereka melakukan kejahatan tersebut saat usia mereka mencapai 10 tahun, sehingga mereka harus dikurung di dalam rumah sakit jiwa selama 8 tahun. Saat ini mereka sudah dibebaskan dan mereka mendapat identitas baru agar tidak diamuk oleh massa dari para tetangga dan para keluarga korban. 4. Daniel Batlam. Ia tega membunuh ibunya sendiri hanya karena terinspirasi dari cerita opera yang berjudul Coronation Street. Ia membunuh ibunya sangat kejam, bahkan tidak tanggung-tanggung. Ia menggunakan palu dan memukul kepala ibunya berkali-kali hingga ibunya tewas mengenaskan. Setelah ibunya tewas, Daniel Batlam, terserahlah, ia berusaha untuk mengecoh polisi dengan menghilangkan bukti bahwa ibunya tewas karena dirampok. Ia membakar rumahnya beserta ibunya yang ada di dalam rumahnya. Tapi polisi tidak dapat dibohongi. Akibat bantuan dari penyelidikan dari detektif, akhirnya dia mengakui perbuatannya dan dijatuhi hukuman penjara selama 16 tahun. 5. Joshua Phillips merupakan pelaku pembunuhan Maddie Clifton yang pada saat itu ia masih berusia 8 tahun. Kasus Maddie Clifton yang terjadi di Florida, Amerika Serikat ini hampir tidak meninggalkan jejak sama sekali. Trik kejahatannya pun nyaris sempurna. Meskipun polisi menginterogasinya beberapa kali, polisi kembali membebaskan mereka karena kekurangan barang bukti. Polisi bahkan sempat untuk menghentikan pencarian Maddie, namun keputusan tersebut ditolak oleh masyarakat. Pencarian Maddie dihentikan ketika ibu Joshua menemukan mayat Maddie di dalam kamar sang putra. Saat itu, sang ibu bernama Melissa sedang membersihkan kamar putranya dan menemukan mayat Maddie. Ia pun sangat terkejut oleh penemuannya. Melissa berlari panik keluar sambil berteriak histeris minta tolong. Setelah tertangkap dan diinterogasi, Joshua mengakui bahwa dirinya mencekik Maddie menggunakan kabel telepon, memukulnya dengan alat pemukul baseball, dan menusuk sebanyak 11 kali. Atas perbuatannya, Joshua pun dihukum seumur hidup penjara. 6. Marcelo Persichini, bocah berumur 13 tahun asal Brazil ini tega membunuh seluruh anggota keluarganya dengan cara menembak mereka dengan pistol milik ayahnya yang diketahui seorang anggota polisi. Marcelo membunuh seluruh keluarganya pada malam hari saat semua anggota keluarga berkumpul dan sedang asik menonton TV. Ia menembak kedua orang tuanya, nenek serta bibi, dengan pistol milik ayahnya. Dan keesokan harinya, ia berangkat sekolah seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, pada akhirnya, Marcelo mengakui perbuatannya
telah membunuh kedua orang tuanya, nenek serta bibinya, dengan menggunakan pistol sang ayah. 7. Mary Bell. Ia besar tanpa ada kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Mary Bell hidup dengan cara yang tak terbiasa. Ia terlahir dari seorang wanita tunasusila. Saat ia berusia 17 tahun, membuat Mary Bell menjadi anak yang tidak diinginkan. Sejak Mary Bell kecil, ibunya telah berusaha untuk menyingkirkannya, bahkan membunuh dia dengan berbagai cara, mulai dari memberinya obat tidur yang dosisnya tinggi sampai menjatuhkannya dari jendela. Tidak hanya itu, bahkan sang ibunya Mary Bell bahkan tega menjual anaknya, sehingga Mary Bell tumbuh menjadi wanita yang sangat jahat dan penuh dendam. Karena latar belakangnya yang terbilang sangat mengerikan, ia pun memiliki sifat psikopat dan membunuh seorang balita bernama Martin Brown dengan cara mencekiknya. Setelah kematian Martin, Mary Bell dan anak lain yang bernama Norma Bell menyiksa dan mencekik balita bernama Brown Howe. Tak cukup sampai di situ saja, mereka bahkan juga mengukir perut balita malang tersebut dengan huruf M serta memotong bagian ya. Dan entah apa yang merasuki mereka pun tertawa dengan puas ketika melihat sang balita menangis hingga tewas. Mereka dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa sampai mereka berusia 23 tahun. Dan kemudian mereka baru boleh dibebaskan, tentu dengan pembebasan masyarakat. 8. Mary Robert. Kalian pasti tidak akan menyangka bahwa anak ini seorang psikopat karena wajahnya yang terbilang agak lugu. Dia merupakan anak terjahat, terdurhaka sedunia akhirat kali ya, yang merupakan tokoh intelektual yang mampu menyamarkan kasus pembunuhan dengan sangat rapi. Ia membunuh ayahnya, dan kasus pembunuhan ini terbilang sangat rapi, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Namun, karena rasa bersalahnya, ia pun akhirnya mengakui perbuatannya terhadap polisi dan mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin tinggal bersama ibunya. Semua ini terjadi setelah perceraian dari kedua orang tuanya, dan ia tidak diperbolehkan ayahnya sama sekali untuk bertemu dengan sang ibu, sampai ia nekat melakukan aksi keji ini.